Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryani. Saya dari Prodi Akuntansi ingin memaparkan tentang tugas UTS saya dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama, ada sistem moneter. Dalam pembahasan sistem moneter ini, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai uang. Pemerintah dalam hal ini, bank sentral bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung beberapa besarnya uang inti, serta berbagai instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh dalam menjaga stabilitas moneter. Hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sistem moneter. Jadi, yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga-lembaga yang dapat ikut menciptakan uang giral di Indonesia. Yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral atau disebut juga bank umum atau bank komersial. Maka dari itu, sistem perbankan adalah merupakan bagian integral dari sistem moneter. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun masyarakat. Bentuk simpanan giro bagi otoritas moneter merupakan uang primer, sedangkan bagi bank-bank umum merupakan alat likuid. Oleh sebab itu, semua bank umum baik milik swasta maupun milik pemerintah diwajibkan memiliki rekening giro pada bank sentral selaku otoritas moneter, dan seluruh bank umum diwajibkan selalu mempertahankan jumlah tertentu dana dalam rekening gironya di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Saldo minimum bank umum pada bank sentral saat ini adalah 5% dari total dana masyarakat yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Adapun fungsi pokok otoritas moneter antara lain, yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Yang keempat, mengawasi sistem moneter. Bank-bank pencipta uang giral adalah bank yang karena jenis usahanya diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekening tabungan lainnya. Di Indonesia, hanya bank-bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro di samping bentuk simpanan lainnya, misalnya tabungan, deposito berjangka, penerbitan sertifikat deposito. Pada umumnya, bentuk simpanan tersebut berjangka pendek. Bank Kreditan Rakyat atau BPR tidak digolongkan sebagai bank pencipta uang giral karena menurut undang-undang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro. Bagi bank, cadangan minimum ini bisa dikatakan sebagai alat likuid atau tidak likuid karena jumlah tersebut harus selalu tersedia di bank sentral. Apabila jumlahnya kurang dari yang telah ditetapkan, maka bank umum yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Juga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh bank sentral pada saat ini. Ketentuan wajib minimum, setiap bank umum harus mempertahankan saldo giro minimum di Bank Indonesia sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perbankan di Indonesia. Selanjutnya, ada fungsi utama dari sistem moneter antara lain. Yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskon. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank.
Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan beberapa negara dikenal pula investment bank atau mortgage bank. Investment bank adalah bank yang kegiatan utamanya berkaitan dengan pasar modal. Misalnya di Indonesia dilakukan oleh perusahaan efek, sedangkan mortgage bank adalah bank yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pengadaan rumah yang di Indonesia dilakukan oleh Bank Tabungan Negara. Di Indonesia, pemilikan bank digolongkan bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank asing. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, istilah bank campuran telah ditiadakan karena bank swasta nasional dimiliki oleh pihak bank asing. Bank asing yang dapat masuk di Indonesia dipersyaratkan termasuk bank yang memiliki kekayaan 200 terbesar dunia dan memiliki rating A dari lembaga peringkat internasional. Bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah yang pertama ada Citibank, yang kedua ada American Express Bank, yang ketiga ada Standard Chartered Bank, yang keempat ada Bank of Tokyo, yang kelima ada Hong Kong and Shanghai Bank, yang keenam ada Deutsche Bank, yang ketujuh ada ABN AMRO Bank, yang ke-8 ada Bank of America, yang 9 ada Chase Manhattan Bank, yang ke-10 ada Bangkok Bank. Bank yang menerima simpanan hanya berbentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Menurut undang-undang, usaha yang diizinkan adalah pertama, menghimpun dana simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit jangka pendek. Yang ketiga, menyediakan dana bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dana yang dimiliki ditempatkan pada bank umum dalam bentuk SPI, deposito, dan bentuk tabungan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke topik pengaturan dan pengawasan bank. Usaha perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan, sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan memiliki keterkaitan dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Menurut ketentuan Menteri Keuangan memberikan izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam bidang pengaturan dan perizinan, karena wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatiannya dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib memenuhi cara-caranya yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank umum. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehingga dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank, ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank umum ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.